Halo semua, Shalom Aleihim, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Nasrani Indonesia. Semoga kabarnya baik ya. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang bahasa Ibrani ya. Ibrani, Lashon Kodesh, atau bahasa suci yang banyak mengadopsi nama dewa pagan. Ada teman yang ngobrol sama saya kalau dia begitu bangga sama bahasa Ibrani, seakan-akan Yesus itu berbahasa Ibrani terus sehari-hari. Udah saya bilangin Yesus itu berbahasa Aramaik, ya buktinya banyak, tapi tetap aja ngotot. Dan seakan-akan kalau bahasa Ibrani ini bahasa turun dari sorga saking sucinya gitu. Bagi kami ya, walaupun saya membawa ajaran jemaat awal ya dari Church of the East yang mempertahankan bahasa kitab suci dan bahasa liturgi itu Aramaik ya dari dulu sampai sekarang. Aramaik itu juga bahasanya Yesus para rasul, bagian dari bahasa Semitik ya. Tapi kami berpikir kalau bahasa itu netral ya. Sah-sah aja kalau ada negara atau budaya berpikir kalau bahasanya adalah bahasa suci. Namun demikian harus dipahami kalau bahasa itu adalah netral. Tuhan bisa berbicara kepada setiap manusia lewat bahasanya masing-masing. Demikian juga manusianya pada saat berdoa kepada Tuhan nggak perlu pakai bahasa Ibrani, nggak perlu pakai bahasa Aramaik, ya. Pakai bahasa sehari-hari aja bisa kok, ya. Bahasa campur-campur, bahasa gaul. Nah, gimana dengan orang-orang yang nggak bisa berbahasa, ya, punya kekurangan dalam berbahasa? Ya, bagi mereka suara dalam hati ini Tuhan dengar, ya. Jadi nggak perlu harus berbahasa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Dia bisa mendengar jeritan hati kita. Pada saat kita nangis juga Tuhan tahu kok isi hati kita, isi kepala kita tuh seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang, wah bahasa A itu adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci, silakan aja ya, tapi jangan dimaknai itu sebagai bahasa sorga. Ya di sorga itu tidak ada bahasa manusia seperti yang ada di bumi ini gitu, karena di sana ya menurut mistikus kami yang namanya bahasa ya bahasa telepati ya, pikiran itu terbuka satu sama lain gitu ya. Nah, di topik ini kita membahas tentang agama ya dan juga tentang sains, karena ini banyak antropologi, banyak membahas arkeologi juga gitu ya. Saya akan buktikan kalau bahasa ini, Ibrani ini ya, walaupun Yesus ya, para rabi membaca kitab suci Ibrani di sinagoga, tapi tetap aja bahasa ini ya pada faktanya mengadopsi nama-nama pagan. Oke, saya share ya bukti-buktinya. Saya share dulu tentang mana ya? Ini dia ya. Ini adalah website ya, Academy the Hebrew Language ya. Linknya adalah n.hebrew-academy.org.il gitu. Ini tentang Misnaik Hebrew. Jadi kalau bahasa Ibrani ya, seperti bahasa-bahasa yang lain itu mengalami evolusi ya, dari biblical Hebrew ya, inter-biblical Misnaik Hebrew, terus ke medieval Hebrew sampai ke modern Hebrew. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Saya pernah baca juga ada 4 tahapan saja di dalam evolusi bahasa Ibrani ini. Tapi intinya sama ya. Bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa yang lain itu dulu sampai sekarang itu pasti berubah. Kecuali kalau bahasanya baru aja diciptakan kemarin gitu ya. Jadi ya begitu-begitu ya sekarang. Bahkan baru kemarin. Kalau ini bahasa Ibrani, wah udah lama. Bahasa Ibrani biblical aja itu kan sejak 1400 sebelum Masehi. Ya, ada yang bilang 1500 sebelum Masehi. Sampai kapan? 250
sebelum Masehi. Lalu Misnaik Hebrew ini ya, Misnaik Hebrew ini 250 sampai 600. 250 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Nah, Misnaik Hebrew ini ya, bahasa Ibrani Misnaik, kalau panjangnya itu namanya Ibrani Rabbinic Misnaik and Talmudic gitu ya. Nah, ini singkatnya ini Misnaik Hebrew. Nah, sebenarnya ini campuran dari berbagai kosakata yang menyerap dari budaya-budaya asing. Di sini dijelaskannya. The vocabulary of Misnaik Hebrew is made up of biblical words ya. Jadi dari kata-kata Ibrani biblical sebelumnya, terus biblical material that underwent semantic or morphological changes and foreign words from, dan kata-kata asing dari Akkadian, Persia, Yunani, Latin, dan terutama dari Aramaik. Oke, ini penjelasannya ya. Oke, sekarang bener nggak gitu kalau bahasa Ibrani ini kosakatanya berasal dari beragam budaya? Kan banyak yang berpikir, wah enggak, ini dari sorga gitu kan. Tuhan sudah membuat Adam itu bisa berbahasa Ibrani, jadi bahasa itu bahasa dari sorga. Kalau dilihat ya, kenyataannya kan nggak seperti itu kan. Ini kenyataannya ya. Nah, sekarang saya buktikan ya, kalau bahasa ini ya mengadopsi nama-nama dari nama pagan masuk ke dalam kosakata mereka. Kita lihat aja nih dari sini nih. Ini dari ensiklopedia namanya New World Encyclopedia.org. Judulnya agama Kanaan. Ya, agama Kanaan itu ya seperti agama Sumeria, Babilonia. Kanaan itu kan ya di daerah situ kan. Jadi itu politeis, banyak nama dewanya. Oke, kita lihat Baal. Itu juga salah satu nama kesembahan mereka. Masuk ini Baal ke dalam kosakata Ibrani. Ya, artinya apa? Artinya suami. Masuk kan? Masuk gitu loh. Lalu ada El. El sendiri ya, itu adalah nama dewa Kanaan tertinggi. Makanya di sini disebut God of Sky. Sky, langit atau sorga gitu ya. Ini chief of deities. Ya, jadi kepala dari semua dewa. El gitu ya. Lalu di sini juga ada El Elyon ya. God Most High. Ya, ada lagi Semaim. Masuk kan ke dalam kosakata Ibrani yang artinya adalah langit atau sorga. Ternyata dia adalah the God of Sky juga. The God of Sky or the heavens. Karena sky sama heaven itu sama. Jadi ini sama nih. Mirip-mirip sama si dewa El. Gitu ya. Oke. Di sini aja udah ada berapa? Satu ya. Lalu Baal sama ini ada 3 ya. Masuk ya. Itu. Ada lagi nggak selain ini masuk ke dalam kosakata Ibrani? Ya. Sebelum saya cari yang lain nih, saya cerita dulu ya. El gitu. Jadi yang namanya Abraham ya, patriarknya orang Yahudi atau Israel ya, orang yang kita hormati juga ya. Bapak Abraham itu lahirnya kan atau tercatat dalam sejarah muncul tahun 2000 sebelum Masehi. Adanya di mana? Di Ur. Ur itu di mana? Di Babilonia. Babilonia Selatan ya. Nah, di sana itu juga penyembahan dewa-dewa. Banyak dewanya. Ya, ada ribuan gitu. Nah, si Bapak Abraham ini dia cuma menyembah satu yang paling tinggi. Dia pilih aja satu. Dia mengikat perjanjian sama yang satu itu, yaitu El. Ya. Jadi chief of all deities.
yang ada di zaman itu di sana, gitu ya, di Babylon itu. Gitu loh. Jadinya bangsa Israel ya, keturunan dari Abraham itu juga menyembah El. Gitu. Namun demikian penyembahan terhadap YHWH atau Yahweh ya, atau disebut ya ada yang bilang Yehova, Yehwa, Yahweh gitu ya, macam-macam pelafalannya ya. Intinya adalah YHWH. Nah, YHWH itu baru muncul belakangan. Gitu. Ini adalah nama dewa yang lain, gitu loh. Ya, lalu dijadiin satu sama si El. Jadinya El YHWH atau Yel atau El Yahweh gitu. Jadi sebenarnya itu dua sosok yang berbeda. Coba kita lihat di sini. Ini saya ambil dari artikel Israel sendiri ya, Haaretz.com arkeologi. Okay. Jewish God Yahweh originated in Canaan Vulcan, says new theory. Dari sini aja udah jelas ya kalau Yahweh itu adalah nama dewa vulkanik di tanah Kanaan. The cult of Yahweh as God of metallurgy originated among semi-nomadic copper smelters between the Bronze and Iron Age, suggests biblical scholar. And he was not worshipped only by Jews. Jadi dia nggak cuma disembah oleh orang-orang Yahudi ya. Dia itu munculnya sebagai dewa metalurgi ya. Di zaman apa nih? Koper atau perunggu ya, antara zaman Bronze sama Iron Age. Itulah ceritanya. Oke? Jadi dijadiin satu antara El sama Yahweh, karena bangsa Yahudi atau Israel ini adalah monoteis ya, bukan politeis seperti bangsa-bangsa yang lain. Mau nggak mau dua ini yang dihormati di merge jadi satu. Begitu loh ceritanya ya. Jadi ini nggak bakal dapat cerita ini kalau kita tidak belajar sains, kalau kita nggak belajar arkeologi. Cuma belajar Alkitab aja nggak bakal tahu mengenai hal-hal seperti ini ya. Oke, selain itu nama apalagi sih yang muncul lalu diadopsi ke dalam bahasa Ibrani ya? Tahu kata Adonai nggak? YHWH itu saking kudusnya, menurut orang-orang Yahudi itu nggak boleh disebutkan, dilafalkan gitu. Mereka menyebutnya Hashem atau satu lagi disebut Adonai. Nah, kata Adonai itu sendiri ya berasalnya dari kata apa? Ini ada penyembahan terhadap Adonis. Ya. Kata Adonis itu dari kata Adon. Ya. The god Adon was considered one of the most important Canaanite gods. Jadi ya dewa Adon itu salah satu dewa yang penting juga di tanah Kanaan. He was the god of beauty, fertility, and permanent renewal. Gitu loh. Jadi ini disembah sebagai dewa kecantikan, kesuburan. Ya. Nama Adon itu artinya the Lord. Memang kan? Di dalam bahasa Ibrani kan Adon artinya the Lord. Adonai
El itu akar kata dari Eloah, Elohim, Eloi, gitu. Eli, sama gitu ya. Itu juga kata-kata yang masuk ke dalam bahasa Ibrani, masuk juga dalam bahasa Aramaik gitu. Jadi pada saat jemaat Yesus yang berbahasa Aramaik ya, akhirnya juga mengucapkan kata ini gitu. Yang aslinya adalah nama dewa dari kaum pagan. Oke. Nah, YHWH ya, menurut tradisi dari orang Yahudi kan disebut dengan Adon gitu ya. YHWH ya dari nama dewa pagan, Adon juga dari nama dewa pagan. Ya, kenapa ada tradisi seperti ini? Kenapa nggak dibaca aja YHWH itu jadi Yahweh atau Yehwa atau Yehova? Ya, karena ya orang Yahudi sendiri itu mengadopsi ya orang Babilonia. Nah, mereka kan sempat dibuang ke Babilonia kan? Ya, pada saat bangsa Yahudi ya, Israel yang selatan ini kalah perang sama Nebukadnezar ya, kerajaan Babylon, makanya banyak yang mati, terus yang hidup itu banyak diangkut ke Babylon jadi budak di sana gitu loh. Selama berapa lama? 70 tahun. Kenapa cuma 70 tahun? Kenapa nggak selamanya? Ya karena si Raja Nebukadnezar ini dikalahkan sama raja yang bernama Cyrus Agung, Cyrus the Great dari Persia. Gitu ya. Jadi ini adalah penyelamat nih si Cyrus the Great ya. Juru selamatnya orang-orang Yahudi gitu loh. Karena dialah ya orang Yahudi ini bisa balik gitu. Bisa pulang kampung membangun Yerusalem, kota kebenaran, kota keramatnya orang Yahudi, sekaligus membangun kuil YHWH, bait suci gitu ya. Nah, pada saat mereka ada di Babilonia ya, lalu pulang mereka itu mewarisi tradisi di sana. Dari sana, salah satu tradisinya adalah kalau orang Babilonia ya, di sana itu mereka menyembah dewa yang sangat dihormati namanya Marduk ya. Nama Marduk ini saking sucinya ya, mereka nggak mau sebutkan, mereka ganti sama Bel gitu loh. Nah, kata Bel itu artinya adalah tuan ya. Makanya si orang Yahudi ya begitu balik ya, siapa ya sembahan mereka? YHWH. Nggak mau nih mereka sebutkan itu dengan begitu saja ya, tapi mereka ganti dengan Adon gitu ya, karena ini tradisi dari Babilonia yang mereka adopsi gitu ya. Nah, tahu nggak kata Bel? Kata Bel ini juga masuk ke dalam kosakata Ibrani. Orang Yahudi bisa aja memakai kata Bel ya. Saya baca di sini ya. Ini abrim.publication.com ya, nama linknya ya. Bel meaning, Bel in biblical Hebrew ya. Biblical names ya, ada baby names, boy or girl. Jadi si Bel ini bisa juga masuk ke dalam bahasa kosakata Ibrani, bisa juga diadopsi jadi nama orang gitu ya. Artinya Lord ya, worn out, worthless. Ya, etimologinya si Bel ini asalnya tuh dari Baal, to be Lord. Jadi Baal itu sendiri tadi adalah dewa Kanaan, adalah nama dewa juga kan, gitu ya. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain, gitu ya. Nah ini nama Bel ini terkait sama ya, Aisbel, Baal, Balah, Balat, Balat Ber, Baal Berit gitu. Bale Yuda, Baal Gad, Baal Hamon, Baal Hanan, Baal Hazor, terus gitu ya. Baal Zebul, Baal Zebub, ya, Anibal, Zerubal. Pernah dengar kan ya nama-nama kayak gini ya di dalam kosakata Ibrani ya. Inilah masuk gitu ya. Lalu di sini juga Babel, Balal, Belial, semua Ebal, Marodak, Baladan, Obal. Ya, jadi
monoteis yang mengarah pada penyembahan El Yahweh, El Adonai-nya mereka gitu. Oke, saya tidak berusaha ya mendiskreditkan mereka ya, memandang remeh mereka gitu. Karena apa? Karena bahasa Ibrani sama bahasa Aramaik ya, itu kan sister ya, itu sama satu rumpun di dalam bahasa Semitik gitu loh ya. Nah, kitab suci jemaat Church of the East ya, ajaran yang saya bawa itu juga kitab suci kami memakai bahasa Aramaik, liturgi memakai bahasa Aramaik ya, yang sekarang berkembang jadi Syria gitu. Jadi kata-kata nama-nama itu juga ada gitu loh ya. Nama misalnya nama Samayim gitu ya. Kalau di bahasa Aramaik kan Semaya ya. Semaya juga artinya sama, langit atau sorga gitu ya. Itu kognitif ya. Jadi itu juga kita adopsi gitu ya. Pada saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga ya, Abun Demesmaya, Yitkada Shimka, Tete Malkuta gitu. Nah, Abun Demesmaya itu artinya Bapa kami yang ada di sorga, bukannya kami menyembah Tuhan Semayim, dewa Kanaan, dewa langit Kanaan, enggak gitu. Itu sudah dibuang, artinya kita masukkan makna yang baru. Makna yang baru itu hanya alam, nama tempat aja, di mana Allah itu bertahta gitu ya. Jadi no problem ya, kalau ada orang yang berpikir wah ini bahasa saya ya, bahasa Ibrani adalah bahasa suci gitu ya. Tapi mesti dipahami ya, kalau sekalipun disebut bahasa suci, itu bukan bahasa yang turun dari sorga gitu ya. Namanya bahasa itu ya, ciptaan manusia ya. Dan karena manusia itu menerima berbagai informasi dari berbagai budaya, mau nggak mau terbentuk kata-kata baru ya, ucapan, istilah baru, frasa-frasa baru gitu. Semua sama, bahasa di seluruh dunia ini sama, dan di mata Tuhan bahasa itu juga sama, mau bahasa Ibrani kek, mau bahasa Aramaik kek. Walaupun Yesus para rasul berbahasa Aramaik ya, walaupun COE jemaat Church of the East atau gereja Asiria ini mempertahankan bahasa Aramaik Syriak ini sampai sekarang, bahasa itu tidak dianggap sebagai bahasa yang suci gitu. Jadi orang bebas mau menyembah Tuhan, mau berdoa itu pakai bahasa apapun, Tuhan akan mengerti, Tuhan akan memahami ya. Bentar, anak saya mau ngomong. Ya, nanti ya di sana ya, sama Mami. Oke, sorry, tadi ada iklan ya, My Baby Girl. Nah ya, jadi kalau saya berdoa ya saya pakai bahasa campuran, bahasa Indonesia lah ya bahasa Aramaik lah gitu ya. Saya tidak pernah Yesus atau para rasul mengajarkan harus pakai bahasa Aramaik supaya Tuhan mendengar, supaya doamu cepat dijawab. Enggak ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, dia mendengar semua, dia mengerti semua bahasa gitu ya. Bahkan orang yang nggak bisa berbahasa, seperti tadi saya bilang, orang yang bisu gitu ya, dia bisa mendengar jeritan hati, isi kepala gitu, saudara-saudara ya. Ada nggak kata-kata lain nih sebelum saya tutup ya? Kata amin, amen atau amin ya, itu ada di dalam bahasa Ibrani ya, Arab juga ada, bahasa Indonesia juga ada, menyerap, karena bahasa Indonesia sendiri banyak menyerap dari bahasa Arab ya, kosakata Arab banyak gitu ya. Fulus, ngerti juga kan kalau fulus itu apa? Bahasa internasional. Nah, kalau amin ini ya, ada yang bilang itu dari amun ya, amun, amunra
dari Egypt karena bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan Mesir gitu kan. Jadi mereka juga mengadopsi kosakata dari Mesir. Nggak masalah ya, tapi ini masih tanda tanya ya kalau Amun. Ada lagi, nah kalender. Oh iya, saya hampir lupa ya, kalendernya Yahudi ya. Pada saat mereka sebelum masuk ke dalam Babylon dijajah ya, dengan sesudah mereka pulang dari Babylon itu kalendernya berbeda. Kenapa? Karena seperti saya tadi bilang, kalau mereka itu menerima budaya yang baru pada saat mereka pulang ke tanah Yudea, pada saat mereka pulang ke Yerusalem ya. Ya bahasanya ya bahasa baru ya, ya kalendernya termasuk baru, budayanya budaya baru. Nah, di dalam kalender itu ya ada nama dewa Babilonia, namanya Tamus ya. Gitu ya. Jadi wahai kawan-kawanku yang seakan-akan membanggakan mendewakan bahasa Ibrani, sadarilah ya, bahasa ini ya seperti bahasa yang lain gitu loh. Kalau ini bukan turun dari sorga, bukan Tuhan yang menulis kata-katanya, ada kamus Ibrani diturunin ke Abraham untuk Abraham hafalkan gitu ya, enggak gitu kan. Ngomong-ngomong, Adam sendiri ya itu adalah kisah adopsi dari bangsa Sumeria. Jadi nggak ada tuh istilahnya sosok Abraham si manusia tanah di dalam sejarah manusia ya. Manusia tidak diciptakan dari tanah, tapi berasal dari evolusi spesies yang ada sebelumnya. Perubahan terus menerus ya, karena adaptasi lingkungan membuat satu spesies itu berubah ya. Perubahan sedikit-sedikit ya, itu namanya mikro evolusi, lalu makro evolusi, jadilah spesies yang baru. Demikian. Nah, saya nggak mau bahas terlalu jauh tentang evolusi. Di sini saya bahas aja tentang ini nih, bahasa Ibrani, Ason Kodes yang mengadopsi banyak nama-nama dewa pagan. Oke, saya pikir itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kalau saudara-saudara tidak setuju juga nggak apa-apa ya. Kalau setuju dan saudara diberkati, amin. Karena itu yang saya harapkan. Saudara bisa cek ya, apa yang saya share ini benar atau enggak ya. Ini kan sudah saya share ya web-webnya seperti ya. Jadi ini benar-benar saya sampaikan data sejarah ya. Inilah temuan-temuan arkeologi ya. Oke, itu aja dari saya. Shalom alaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.